Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bayangkan Anda adalah seorang kesatria gurun yang seumur hidup hanya mengenal daratan. Tiba-tiba diperintahkan untuk menantang armada perang terkuat di dunia di tengah samudra yang ganas. Bagi Bizantium, orang Arab yang mencoba membangun kapal adalah lelucon terbesar abad ini. Mereka yakin samudra akan menjadi kuburan massal bagi umat Islam sebelum pedang sempat dihunus. Namun, sejarah mencatat sebuah kejutan yang tak masuk akal, sebuah strategi nekat yang mengubah laut menjadi daratan dan menghancurkan dominasi Romawi untuk selamanya. Ini bukan sekedar cerita tentang kapal, ini adalah tentang bagaimana pria sejati beradaptasi, berinovasi, dan menaklukkan ketakutan terbesar mereka di bawah panah dan api. Sebelum kita naik ke atas geladak kapal Abdullah bin Abi Syar, pastikan Anda sudah subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Mari kita saksikan bagaimana sejarah ditulis di atas ombak yang membara. Selama masa kepemimpinan Umar bin Khattab, gagasan untuk berperang di laut adalah hal yang terlarang. Umar, dengan kearifan dan kehati-hatiannya, memandang laut sebagai makhluk raksasa yang tak terduga dan tak terkendali. Beliau pernah berkata bahwa ia lebih suka kehilangan seluruh wilayah daripada kehilangan satu nyawa muslim di atas kayu yang terapung. Namun, ketika estafet kepemimpinan berpindah ke tangan Utsman bin Affan, realitas geopolitik memaksa Islam untuk berubah. Bizantium menggunakan keunggulan maritim mereka untuk melancarkan serangan kilat ke pesisir Syam dan Mesir, lalu menghilang ke Cakrawala sebelum pasukan darat Muslim sempat bereaksi. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam yang visioner, melihat bahwa selama Romawi menguasai laut, Madinah tidak akan pernah benar-benar aman. Ia terus mengirimkan surat desakan kepada Khalifah Utsman, menjelaskan bahwa Laut Mediterania adalah gerbang belakang rumah kita yang terbuka lebar bagi musuh. Akhirnya, setelah perenungan panjang, Utsman memberikan izin dengan satu syarat yang sangat ketat. Jangan paksa satupun muslim naik ke kapal, kecuali mereka yang secara sukarela memilih jalan jihad di lautan. Inilah momen krusial di mana umat Islam harus melangkah keluar dari zona nyaman gurun mereka menuju wilayah yang sama sekali asing dan mematikan. Bagaimana orang-orang yang terbiasa menunggang unta bisa membangun kapal perang yang mampu menahan gempuran Bizantium? Jawabannya adalah rekayasa terbalik, reverse engineering. Di bawah pengawasan Muawiyah dan Abdullah bin Abi Syar, galangan kapal di Alexandria, Akka dan Tirus diaktifkan kembali. Mereka mengumpulkan para ahli kayu, pembuat layar dan navigator lokal yang telah lama bekerja di bawah Romawi. Mereka mencari kayu aras terbaik dari hutan Lebanon dan kayu jati dari Mesir untuk membangun kerangka kapal yang kuat namun tetap lincah. Suasana di galangan kapal berubah menjadi pusat industri militer yang masif. Ribuan pria bekerja dalam rotasi tanpa henti. Suara palu yang menempa paku besi, bau kayu yang dipotong, dan kain layar yang dijahit memenuhi udara. Para pejuang muslim tidak hanya menonton, mereka ikut bekerja dan berlatih fisik di atas dek kapal yang masih dibangun untuk membiasakan diri dengan guncangan ombak. Mereka belajar istilah-istilah maritim, cara membaca arah angin, dan bagaimana menjaga keseimbangan saat bertarung di permukaan yang tidak stabil. Ini adalah periode transisi yang menyakitkan, namun penuh semangat inovasi, di mana tekad baja mulai mewujud menjadi ratusan kapal perang. Di Konstantinopel, Kaisar Konstans II menerima laporan intelijen tentang aktivitas pembangunan kapal di pesisir Mesir. Ia hanya tertawa meremehkan bersama para panglimanya di atas cangkir wain emas. Baginya, laut adalah wilayah suci kekuasaan Romawi yang tak tergoyahkan selama berabad-abad. Biarkan orang-orang Arab itu membangun kayu-kayu mereka, ucapnya dengan nada sombong. Kita akan menjadikannya kayu bakar di tengah laut sebelum mereka sempat melihat daratan lagi. Romawi saat itu memiliki armada Dromon, kapal perang tercepat dengan barisan pendayung ganda dan dilengkapi dengan Greek Fire, api cair misterius. Bizantium merasa sangat aman di balik tembok-tembok maritim mereka. Mereka melakukan kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh kekaisaran besar, meremehkan musuh yang sedang belajar.
Mereka tidak menyadari bahwa umat Islam bukan hanya membangun kapal, tapi juga sedang memformulasikan taktik tempur yang akan menjungkir balikan hukum perang laut konvensional. Kepercayaan diri yang berlebihan ini membuat Bizantium tidak melakukan persiapan ekstra, sementara di sisi lain, armada Muslim sedang mempersiapkan sesuatu yang akan mengubah wajah Mediterania untuk selamanya. Ia adalah sosok yang cerdas, tegas, dan memiliki kemampuan manajerial yang luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, armada Mesir yang terdiri dari 200 kapal bergabung dengan armada Syam yang dipimpin oleh Muawiyah. Jumlah ini sebenarnya sangat kecil dan memprihatinkan jika dibandingkan dengan armada Bizantium yang sedang bergerak menuju mereka dengan kekuatan antara 500 hingga 1.000 kapal perang bersenjata lengkap. Abdullah bin Abi Sarh melakukan analisis taktis yang mendalam. Ia menyadari bahwa jika mereka bertarung dengan gaya Romawi, yaitu saling menabrakkan moncong kapal atau saling mengejar, mereka pasti akan hancur karena kurangnya pengalaman kru. Ia harus menemukan cara agar kelemahan timnya tidak mahir bermanuver di laut, tertutup oleh kekuatan utama mereka, sangat mahir bertarung di darat. Dari sinilah lahir sebuah rencana yang dianggap bunuh diri oleh para navigator berpengalaman, namun merupakan satu-satunya jalan menuju kemenangan, strategi Zatus Sawari. Tahun 655 Masehi, langit di atas Laut Mediterania seolah meredup saat dua armada raksasa mulai terlihat di cakrawala masing-masing. Di lepas pantai Lycia, armada Bizantium muncul seperti hutan kayu yang bergerak menutupi garis horizon. Suara drum perang Romawi yang berirama berat mulai terdengar terbawa angin, menciptakan teror psikologis bagi siapapun yang mendengarnya. Di sisi lain, armada Muslim tetap dalam formasi yang rapat, tenang dan sunyi. Malam sebelum pertempuran adalah malam paling sunyi, sekaligus paling tegang bagi para prajurit. Di atas dek kapal Muslim tidak ada pesta atau teriakan, yang ada hanyalah suara gemericik air dan gumaman doa serta tilawah Al-Quran. Para pejuang memeriksa ketajaman pedang mereka untuk terakhir kalinya, mengikat pelindung tangan mereka lebih kencang dan saling berwasiat. Mereka tahu bahwa besok pagi laut ini akan menjadi saksi apakah mereka akan pulang sebagai pemenang atau tenggelam sebagai syuhada. Kaisar Konstans II memberikan perintah serangan kilat. Ia ingin menghancurkan armada Muslim dengan kecepatan dan tabrakan kapal. Namun, Abdullah bin Abi Sarh justru memberikan perintah yang mengejutkan. Rapatkan kapal-kapal kita, ikat semuanya menjadi satu. Menggunakan rantai besi dan tali tambang yang sangat tebal, kapal-kapal Muslim diikat satu sama lain hingga membentuk sebuah pulau terapung yang masif dan stabil. Strategi ini adalah langkah yang sangat berisiko. Dengan mengikat kapal, mereka kehilangan kemampuan untuk melarikan diri atau bermanuver. Namun ini adalah taktik jenius untuk menetralisir keunggulan kecepatan Romawi. Mereka memaksa musuh untuk mendekat jika ingin menyerang. Saat kapal Romawi mencoba mendekat untuk menabrak, para pelaut Muslim melemparkan pengait-pengait besi yang besar, menarik kapal musuh agar menempel secara permanen pada pulau mereka. Inilah momen di mana hukum laut dihentikan dan pertempuran dipaksa menjadi duel daratan di atas air. Benturan pertama terjadi dengan kekuatan yang menghancurkan. Kapal-kapal Romawi yang mencoba menabrak justru terjepit di antara kapal-kapal Muslim yang terikat kuat. Begitu kapal-kapal itu menempel, para kesatria Islam yang tadinya diam tiba-tiba melompat dengan lincah ke atas geladak kapal musuh. Ini bukan lagi perang navigasi, ini adalah perang pedang, perisai, dan kekuatan fisik. Kesatria Muslim yang dikenal sebagai petarung darat terbaik di dunia, kini melepaskan seluruh kemampuan mereka di atas papan kayu yang licin. Pertempuran berubah menjadi sangat brutal dan personal. Pedang beradu dengan perisai, teriakan takbir bersautan dengan pekikan tentara Romawi yang panik. Karena kapal-kapal terkunci rapat, tidak ada tempat untuk lari.
Satu-satunya jalan adalah terus maju atau jatuh ke dalam laut yang kini mulai berwarna merah pekat karena darah ribuan prajurit. Bau anyir darah bercampur dengan asinnya air laut menciptakan suasana yang menyerikan. Bizantium terkejut. Mereka belum pernah melihat orang bertarung dengan semangat pengorbanan setinggi ini di atas air. Greek fire dan hujan panah api. Beberapa kapal muslim di barisan depan mulai terbakar. Asap hitam membubung tinggi ke langit, menutupi pandangan. Suhu di atas dek menjadi sangat panas, dan suara kayu yang terbakar menambah kekacauan. Namun, disiplin pasukan Abdullah bin Abi Sarah tetap utuh. Mereka telah menyiapkan tim-tim khusus yang bertugas memadamkan api menggunakan pasir dan cuka, sementara barisan pemanah di bagian belakang terus menghujani geladak musuh dengan presisi tinggi. Prajurit Muslim menunjukkan ketahanan mental yang tidak masuk akal. Mereka tetap bertarung di tengah kobaran api, tidak membiarkan rasa takut akan tenggelam atau terbakar menghentikan langkah mereka. Taktik mengikat kapal terbukti menjadi jebakan maut bagi Romawi. Kapal-kapal mereka yang tadinya lincah kini tersangkut dan tidak bisa menarik diri dari area pertempuran yang membara. Mereka terjebak dalam perangkap yang mereka remehkan sebelumnya. Keberanian para sahabat di tengah neraka di atas air ini menjadi mimpi buruk bagi tentara Romawi. Inilah alasan mengapa perang ini disebut Datus Sawari, pemilik tiang-tiang kapal. Karena ratusan kapal berdempetan begitu rapat, tiang-tiang layar mereka saling bersentuhan, bergesekan, dan banyak yang patah. Para kesatria dari kedua belah pihak yang kehabisan ruang di geladak mulai memanjat ke atas tiang-tiang kapal untuk bertarung di ketinggian. Mereka bergelantungan di tali-tali layar, saling menebas di atas kayu yang bergoyang hebat karena hantaman ombak di bawahnya. Bayangkan ketegangan bertarung dengan pedang di ketinggian 15 meter di atas dek yang sedang terbakar, sementara di bawah Anda adalah laut yang penuh dengan hiu dan ribuan mayat. Ini adalah ujian nyali dan keseimbangan yang paling ekstrim dalam sejarah militer Islam. Banyak kesatria Muslim yang gugur sebagai syahid setelah menjatuhkan komandan-komandan tinggi Bizantium dari atas tiang, membuat sistem komando musuh yang sudah kacau menjadi benar-benar lumpuh. Tiang-tiang itu menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah keyakinan. Konstans II yang memimpin langsung dari kapal utamanya yang megah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana armadanya yang tak terkalahkan hancur berkeping-keping. Kapal-kapal terbaiknya ditenggelamkan, jenderal-jenderal terbaiknya tewas di geladak kapal mereka sendiri. Dalam keadaan panik dan putus asa, sang kaisar menyadari bahwa ia akan menjadi tawanan jika tidak segera pergi. Ia melakukan hal yang memalukan bagi seorang kaisar, melepas mahkota emasnya dan berganti pakaian dengan prajurit biasa untuk menyamar. Ia melompat ke sebuah kapal kecil atau sekoci dan melarikan diri dari medan tempur, meninggalkan ribuan pasukannya yang masih terjebak dalam tali kematian yang dibuat oleh Muslim. Kekalahan ini adalah tamparan yang meruntuhkan martabat Bizantium di mata dunia. Mereka kehilangan lebih dari 500 kapal dan hampir seluruh kru pelaut elit mereka dalam satu hari. Sang kaisar berhasil kembali ke Konstantinopel, namun ia membawa luka psikologis yang tidak akan pernah sembuh. Ia tahu bahwa hari itu Romawi telah kehilangan kunci gerbang Mediterania. Setelah badai pertempuran mereda, matahari terbenam dengan warna merah yang seolah menyatu dengan warna laut yang berdarah. Kesunyian yang mencekam menggantikan bunyi denting pedang. Ratusan kapal hancur berkeping-keping, mayat-mayat terapung di antara puing-puing kayu. Kaum muslimin membenangkan pertempuran, namun dengan harga yang sangat mahal. Banyak kesatria terbaik, sahabat-sahabat Nabi yang pemberani, gugur di atas geladak yang kini menjadi pembaringan terakhir mereka. Abdullah bin Abi Sarh memerintahkan pengumpulan jenazah para syuhada.
Suasana di atas kapal-kapal yang masih terapung sangat emosional. Para pejuang yang selamat berdiri bersandar pada tiang-tiang kapal yang patah, memandang ke arah laut yang kini tenang, menyadari betapa beratnya beban yang mereka pikul. Mereka menangis bukan karena takut, tapi karena haru dan duka atas kehilangan saudara-saudara mereka. Di tengah laut Licia itu, mereka menyadari bahwa mulai hari ini, sejarah baru telah ditulis. Islam kini bukan lagi bangsa gurun, tapi penguasa samudra. Mediterania yang selama ratusan tahun disebut sebagai Danau Romawi, kini terbuka bagi kekuatan baru. Jalur perdagangan laut yang vital antara Eropa, Afrika, dan Asia kini berada di bawah kendali atau pengaruh kekhalifahan Islam. Siprus, Rhodes, dan Kreta satu persatu mulai jatuh dalam jangkauan dakwah dan militer Islam, menciptakan benteng maritim yang melindungi wilayah Syam dan Mesir. Dunia terperangah melihat bagaimana sebuah bangsa yang tidak memiliki tradisi maritim bisa menghancurkan armada paling canggih di zamannya dalam waktu yang begitu singkat. Kekuatan darat Islam kini telah tertransformasi menjadi kekuatan maritim yang disegani. Ini adalah awal dari era keemasan Angkatan Laut Islam yang nantinya akan memungkinkan mereka menjangkau Andalusia di barat dan wilayah-wilayah jauh di timur. Strategi mengikat kapal menjadi legenda taktis yang dipelajari selama berabad-abad sebagai contoh klasik bagaimana kreativitas bisa mengalahkan teknologi. Pasca pertempuran ini, galangan kapal di Madinah, Mesir, dan Syam tidak pernah lagi sepi. Kaum muslimin mulai mengembangkan teknologi perkapalan yang lebih maju secara mandiri. Mereka mulai merancang kapal yang lebih stabil, lebih cepat, dan menggunakan sistem kemudi yang lebih efisien. Salah satu warisan terbesar dari era ini adalah pengembangan layar segitiga atau latent sail yang memungkinkan kapal berlayar melawan arah angin. Sebuah teknologi revolusioner yang nantinya akan diadopsi oleh pelaut Eropa seperti Vasco da Gama dan Columbus. Abdullah bin Abi Sarah dan Muawiyah telah membuktikan sebuah prinsip penting, bahwa dengan iman, riset yang serius, dan keberanian untuk gagal, keterbatasan latar belakang bukanlah penghalang untuk mencapai kesuksesan global. Mereka mengajarkan bahwa pria beriman harus adaptif terhadap perubahan zaman. Jika musuh menantang di darat, kita hadapi dengan kavaleri. Jika musuh menantang di laut, kita akan membangun armada yang paling ditakuti. Mereka mengubah kelemahan menjadi kekuatan melalui inovasi yang didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Laut dalam hidup kita bisa berupa krisis finansial, tantangan karir yang asing, atau fitnah zaman yang terasa menenggelamkan prinsip kita. Seringkali kita merasa tidak memiliki peralatan yang cukup atau latar belakang yang pas untuk menghadapi masalah tersebut, persis seperti para sahabat yang tidak pernah melihat laut namun dipaksa berperang di atasnya. Namun, sebagaimana strategi Abdullah bin Abi Sarah, kita diajarkan untuk tidak menyerah pada keterbatasan. Kita harus berinovasi, berkolaborasi dengan ahli, dan yang terpenting, mengikat diri pada prinsip-prinsip kebenaran agar tidak terombang-ambing oleh arus tren yang merusak. Jangan takut melangkah ke wilayah baru yang asing selama Anda membawa bekal iman dan strategi yang matang. Jika Allah bersama kita, maka ombak yang paling ganas sekalipun akan menjadi jalan menuju kemenangan kita. Jadilah nahkoda bagi hidupmu sendiri, bersandarlah pada Tuhanmu, dan taklukkan setiap badai yang menghadang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tuntas sudah sejarah epik tentang The Invisible Fleet umat Islam di Laut Mediterania. Kita telah menyaksikan bagaimana iman sanggup mengubah kayu-kayu sederhana menjadi benteng yang tak tertembus, dan bagaimana keberanian sanggup meruntuhkan kesombongan sebuah kekaisaran raksasa. Bagi Anda para pria yang sedang berjuang di tengah badai kehidupan masing-masing, apakah itu dalam pekerjaan, keluarga, atau perjuangan batin, ingatlah bahwa para pendahulu kita telah menaklukkan samudra yang luas hanya dengan bermodalkan nyali dan tawakal. Jangan pernah meremehkan potensi yang Allah titipkan dalam diri Anda hanya karena Anda merasa tidak berpengalaman di suatu bidang. Teruslah belajar, berinovasi, dan jangan pernah lepaskan tali gantungan kepada Sang Pencipta.
Semoga Allah SWT menganugerahkan kita keberanian sekokoh tiang-tiang kapal Dhatus Syawari dan kecerdasan taktis dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Tuliskan kata samudra di kolom komentar sebagai simbol bahwa Anda siap menaklukkan tantangan besar tahun ini dengan strategi dan iman. Jangan lupa like, share video ini kepada kawan-kawan seperjuangan Anda, dan klik subscribe agar kita bisa terus menggali sejarah-sejarah hebat yang akan mempertebal rasa bangga kita sebagai Muslim. Sampai jumpa di kisah epik dan misi luar biasa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.